Seorang lelaki parubaya berjalan dengan tenang. Wajahnya putih memancarkan cahaya. Rambut di kepalanya tertutup belangkon berwarna hitam. Begitu juga sorban, gamis dan jubahnya dengan latar hitam bercorak merah. Lelaki bertubuh sedang, berjalan tenang. Lengan kanannya menggenggam tasbih seraya mulutnya mengumandangkan zikir. Pada kelokan jalan sunyi yang dihiasi semak belukar dan pepohonan kanan kirinya, tiba-tiba muncul dua orang lelaki berpakaian serba hitam dengan ikat kepala, bertubuh kekar seraya menghadang. Berhenti Kisana. Lelaki bertubuh kekar dan berkumis tebal menyilangkan golok di depan dadanya. Mengapa saya harus berhenti? Bukankah jalan ini milik Allah? Siapapun punya hak untuk menggunakannya. Ujar lelaki berjubah. Saya tidak mengerti Allah. Pokoknya kamu harus berhenti. Ujarnya lagi. Saya sekarang sudah berhenti. Apa yang akan Kisanak lakukan pada saya? Apakah akan menebas batang leher saya dengan golok itu? Tanya lelaki berjubah dengan tenang. Benar. Saya akan menebas batang leher Kisanak jika tidak menyerahkan uang dan emas yang Kisanak miliki. Ancam lelaki berkumis. Kenapa? Kisanak mesti berbuat seperti itu jika hanya menginginkan uang dan emas. Tidakkah uang dan emas itu hanya hiasan dunia yang tidak memiliki arti hakiki bagi Kisanak? Ujar lelaki berjubah. Jangan banyak bicara. Kisanak, ayo serahkan uang dan emas pada kami. Jika leher Kisanak tidak mau kami penggal. Rupanya Kisanak belum mengenal saya Ki Kebo Benowo, rampok hebat di dusun ini. Ucapnya. Saya tidak mengenal. Kisanak, bukankah kita baru hari ini bertemu? Lalu Kisanak mengancam saya untuk memenggal leher dan meminta uang dan emas. Maka untuk itu saya persilahkan jika itu keinginan Kisanak. Penggalah leher saya dan... Ujar lelaki berjubah tetap tenang. Keparat. Mampus kau. Ki Kebo Benowo bersama ketiga temannya menerjang lelaki berjubah seraya membabatkan golok leher, pinggang, dan dada lawan. Lelaki berjubah tidak bergeming melihat sambaran golok yang akan mencincang tubuhnya. Tetap berdiri pada tempatnya dengan zikir dari mulutnya terdengar pelan. Ketiga golok tidak pelak lagi menghantam sasaran. Namun tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Golok yang dihunjamkan ketiga rampok laksana membabat angin. Tidak bisa melukai, bahkan menyentuh. Aneh. Manusiakah? Ki Kebo Benowo menghentikan serangan. Seraya berdiri tegak. Matanya terbelalak heran. Napasnya tersengal-sengal berat. Kedua temannya melongo. Di dunia ini tidak ada yang aneh Kisanak. Bukakankah Hyang Widi itu telah menyatu dengan kita? Ujar lelaki berjubah. Hyang Widi. Ki Kebo Benowo paham. Sebab pernah mengenal agama Hindu sebelumnya. Lalu siapakah nama Kisanak? Saya, Syekh Siti Jenar. Kisanak, keinginan yang pertama telah saya penuhi, memenggal. Keinginan kedua uang dan emas menengoklah ke seberang jalan. Saya permisi. Syekh Siti Jenar membalikan tubuhnya dan meneruskan langkah. Ki Kebo Benowo beserta ketiga temanya, lalu melirik ke seberang jalan. Betapa tercengangnya mereka, karena melihat pohon emas dan uang. Emas dan uang, ayo kita ambil. Ketiganya bersorak, lalu memburu seberang jalan. Kebo Benowo dan kedua temannya sibuk memunguti daun emas. Seluruhnya diambil dan dibungkus dengan kain. Hahaha, kita pasti kaya dalam waktu singkat. Tawa Kebo Benowo. Ki, tidakkah kita aneh pada kejadian ini? Tanya Loro Gempol. Benar juga? Dia bisa menciptakan emas dan uang juga memiliki kesaktian yang sangat hebat. Kebo Benowo membalikan tubuhnya. Matanya mengintai ke tempat Syekh Siti Jenar berdiri. Kemana orang tadi? Oh, ya? Masa dia bisa menghilang? Loro Gempol mengerutkan dahi. Tangannya garuk-garuk kepala. Manusiakah dia? Makhluk halus. Kebo Benowo menarik napas dalam-dalam. Aku rasa dia manusia sakti mandraguna. Sebaiknya kita berguru padanya agar memiliki kesaktian. Benar, Ki. Jika kita sudah sakti bisa menundukkan semua rampok dan berada dalam perintah kita. Kalau kita sudah menguasai para rampok tentu tidak akan capek tinggal menunggu setoran. Tambah Loro Gempol. Namun Syekh Siti Jenar menghilang? Kemana kita mesti mencari?
Lego Benongo ikut bertanya. Sedari tadi dia hanya mematung belum hilang rasa kagumnya terhadap Syekh Siti Jenar. Kita telusuri saja jalan ini. Kemungkinan dia menuju ke pusat kerajaan Demak. Kebo Benowo menduga-duga. Syekh Siti Jenar telah sampai ke pusat kerajaan Demak. Langkahnya yang tenang serta penuh wibawa tidak lolos dari pandangan para prajurit penjaga keamanan. Siapakah lelaki itu? Tanya prajurit kerempeng pada temannya yang bertubuh Tambun. Wali, jawab si Tambun tenang. Pakaiannya mirip Wali Songo, tapi saya baru kali ini melihatnya. Kita perlu menanyai dan memeriksa orang yang tidak dikenal. Mungkin saja dia pemberontak yang lagi menyamar. Ucap si kerempeng penuh curiga. Biarkan saja. Siapa tahu dia sahabatnya para wali. Buktinya dia berjalan menuju masjid. Si Tambun tetap tenang. Meskipun demikian kita tetap harus menjalankan tugas. Ayo kita hadang dia dan tanya maksud kedatangannya. Si kerempeng bergegas. Cerita akan dilanjutkan ke episode berikutnya, silahkan ikuti terus kisahnya di channel ini. Sebelum tonton silahkan subscribe, like dan share agar channel ini terus memberikan informasi dan cerita-cerita menarik tentang Syekh Siti Jenar.